Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Yes, Lord. Aku mau terus belajar percaya lebih lagi ya Tuhan. Bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang akan membawa aku kepada masa depan yang penuh harapan. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Jesus.
Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada pagi hari ini saya akan berbagi sharing. Saya menyampaikan sharing ini dari apa yang saya dapatkan tadi pagi. Ketika saya bangun, lagi persiapan doa, saya dapatkan di hati saya bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan orang Kristen atau faktanya, fakta kekristenan kebanyakan, dan dalam kekristenan seluruhnya sebetulnya. Jadi saya dapatkan seperti ini, bahwa harus diakui, harus dipahami bahwa memang tidak semua orang bersedia berubah. Tidak semua orang, sekalipun sudah dengarkan kebenaran, bahkan peringatan yang keras, termasuk kesaksian kengerian neraka gitu ya, tidak semua orang memiliki respons yang sama. Dan karena respons yang berbeda ini, tentunya sikap setiap orang juga berbeda. Saya pahami ini ketika saya katakan bangun pagi gitu ya. Saya dibuat mengerti bahwa harus terima, harus akui bahwa tidak semua orang Kristen itu menganggap peringatan itu seperti sesuatu yang penting. Dan terlebih tadi yang saya katakan bahwa sekalipun orang sudah mendengarkan kebenaran, sudah mendengarkan peringatan, bahkan kesaksian neraka, dididik, ditegur, dinasehati gitu ya, tidak semua orang yang bersedia berubah. Tidak bersedia berubah alias nggak mau berubah gitu. Sebetulnya apa yang saya dapatkan tadi pagi ini erat kaitannya dengan apa yang saya pikirkan kemarin lusa gitu. Jadi saya percaya firman Tuhan bahwa Tuhan mengerti isi hati dan pikiran kita dari jauh gitu. Kemarin dan kemarin lusa saya berpikir bahwa kenapa Tuhan izinkan ada berbagai karakter pelayanan. Ada yang ada oknum hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran dengan keras gitu ya, dengan bahkan pedas gitu ya. Ya termasuk TRC memiliki karakter sharing yang seperti itu. Tapi ada juga yang sangat mellow gitu ya, dalam tanda kutip nih ya, mellow. Ada juga yang menyampaikan firman yang lunak, firman susu. Ada yang tengah-tengah gitu. Ya saya mengerti bahwa Tuhan izinkan berbagai karakter pelayanan ini ada karena kasih Tuhan atas umatnya yang memang tadi, memang untuk setiap orang yang memang betul-betul gak mau berubah, Tuhan punya perhitungan sendiri. Tapi ada juga memang orang yang memang tadi saya katakan gak bersedia untuk berubah. Percaya Yesus sih, percaya
pergi ke gereja, ya tetap pergi ke gereja. Kalau sekarang kan live streaming atau online service gitu. Lakukan itu. Hanya sebatas itu. Kalau Senin sampai Sabtu hidupnya sama seperti orang yang tidak beragama Kristen sebetulnya. Gak baca firman, gak berdoa, bahkan hidup tidak jauh beda dari orang-orang yang tidak percaya Yesus. Tak sedikit yang bahkan sama perilakunya, gitu kan? Sorry. Nah, orang-orang ini kan dikasihi oleh Tuhan. Tadi saya katakan, memang ada kelompok orang yang tidak bersedia berubah. Dia mau sendiri, gak mau diatur, gak mau dinasihati, ditegur, tersinggung gitu. Untuk orang-orang seperti ini Tuhan punya perhitungan tersendiri. Tapi ada kelompok yang sedikit di atas kelompok orang yang gak mau berubah ini adalah mereka yang tetap setia percaya Yesus, ya ibadah minggu, berusaha bersikap baik gitu ya, tapi tengah-tengah gitu, gak betul-betul yang radikal, betul-betul yang sungguh-sungguh. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memang tetap dikasihi Tuhan, tapi uh, uh, sekalipun dikasihi Tuhan untuk keselamatan jiwa mereka, kiranya memang demikian gitu ya, tapi kelak di dalam kekekalan, di dalam perhitungan upah, saya sangat yakin bahwa kelompok orang yang sedang-sedang seperti ini tidak akan mendapatkan hal yang luar biasa dalam kekekalan. Nah, saya kemarin dan rasanya kemarin lusa juga berpikir, Tuhan izinkan ada pelayanan yang ada oknum hamba Tuhan yang rada melo, ada yang lembut gitu ya, bahkan mungkin juga yang ya itu yang agak-agak ya melo gitulah. Nah, bahkan cenderung Tuhan bangkitkan dari non-Kristen untuk memimpin kelompok yang justru menurut saya juga kelompok orang Kristen yang sangat banyak jumlahnya. Nah, itulah kenapa kalau kita lihat kalau ikutin live streaming, contohnya hamba Tuhan yang sering saya rekomendasikan videonya, itu kan gak termasuk kategori banyak. Kalau pas live streaming aja kurang dari 100. Setelah yang offline kemudian nambah kan yang mereka yang subscribe ataupun yang direkomendasikan oleh YouTube. Tapi beda dengan ada beberapa, bukan cuma satu, beberapa yang hamba Tuhan yang memang kalau di dunia media dikatakan seperti media darling gitu ya, yang memang dalam menyampaikan firman itu ada memang yang sosok yang lembut, ada yang karakter yang sabar juga, ada juga yang melo gitu ya. Nah, ini lebih disukai oleh kelompok orang Kristen yang tengah-tengah ini. Ya, tetap beribadah gitu kan. Tapi kalau saja kelompok yang tengah-tengah ini di push untuk seperti TRC gitu ya, didisiplinkan untuk baca firman, didisiplinkan harus berlatih mendisiplinkan diri untuk berdoa pagi dan malam hari. Ini nggak bakalan tahan. Kalau tadi kan saya katakan kelompok yang memang pembangkang, nggak mau diatur, tersinggungan, itu kan sudah punya hitungan tersendiri. Kelompok tengah-tengah ini memang orang-orang yang ya tetap dalam belas kasihan Tuhan gitu ya.
Tuhan mau selamatkan mereka asal mereka tetap menjaga hidup mereka. Ini yang saya dapatkan ya, belas kasihan Tuhan atas mereka karena mereka tetap setia memegang nama Yesus. Ya, mereka ibadah gitu, mereka memang berusaha untuk taat, tapi nggak pada level yang memaksa kapasitasnya untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh berdoa, bahkan pendoa syafaat, mengerti firman Tuhan lebih lagi, uh, uh, lalu uh, seperti berpuasa yang taat, yang menjangkau orang gitu ya. Ya cuman ya boleh saya katakan ya kelompok orang ya haleluya haleluya gitulah, yang amin amin ya puji Tuhan gitu, yang pengennya itu dilayani, yang butuh treatment yang lembut, jangan dipaksa gitu ya. Ya ya jangan keras-keras gitu, jangan menyinggung gitu ya. Saya sangat yakin bahwa banyak dari kelompok ini yang tetap dikasihi oleh Tuhan dan ingin diselamatkan jiwanya. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa orang dalam kelompok ini nanti dalam kekekalan tak akan mungkin memperoleh penghargaan upah yang sama dengan kelompok yang utama, yang kelompok sedikit, yang memang mereka memiliki kerendahan hati untuk dimuridkan, untuk dididik, dinasehati, ditegur, didisiplinkan, lalu membayar harga yang 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 tinggi untuk menjadi murid. Nggak bakalan sama. Kalau kita perhatikan, ada beberapa, bukan cuma satu, yang saya perhatikan hamba Tuhan oknum hamba Tuhan yang memang ya lembut gitu ya, yang nggak sampai menegur dengan keras, menasehati dengan keras, apalagi menegur. Lalu kemudian yang saudara harus baca firman setiap hari gitu ya, yang disiplining sampai harus berdoa dong setiap pagi malam gitu ya. Yang model oknum hamba Tuhan seperti ini kan cukup membuat orang nyaman, sangat kecil kemungkinannya untuk tersinggung gitu ya. Nah, ini banyak diikuti oleh orang-orang, saya perhatikan di live streaming gitu ya. Nah, ini saya bagikan hanya untuk pengantar, untuk membuka pemahaman kita dalam menerima fakta firman Tuhan yang saya mau bagikan. Karena seperti saya katakan dari waktu yang lalu saya sering pakai kata pemisahan. Ada oknum hamba Tuhan yang saya dengar menggunakan kata pemurnian gitu ya. Kalau saya dari awal itu lebih suka untuk menyampaikan, mengistilahkan sebagai pemisahan gitu. Nah, saya baca di di Lukas 14 ayat 27 dikatakan seperti ini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, ini yang saya katakan kategori orang Kristen pertama, berkategori murid. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, sebetulnya yang ikut Tuhan itu banyak. Dan ketika ada doa di upper room, kemudian juga sebelum Tuhan pisahkan yang 12 itu, ada catatan ada 120 murid dalam firman Tuhan. Tapi kemudian yang Tuhan akui sebagai murid, yang ketika Tuhan pergi ke gunung, yang Tuhan asingkan mereka, yang Tuhan banyak cerita berbagi kepada mereka, itu kan hanya 12. Jadi sedikit. Nah, memang kategori yang berkategori murid itu nggak banyak. Tadi kan saya cerita bahwa di bawah kategori murid ini ada kategori orang Kristen yang tetap mau setia beribadah, setia memegang nama Yesus, ya berusaha menjaga hidup mereka. Tapi nggak sampai level pada murid yang memikul salib, yang salib itu kan lambang penderitaan.
penderitaan itu ada banyak konteksnya. Mungkin menderita karena sakit penyakit, mungkin menderita karena masalah ekonomi, mungkin menderita akibat himpitan apapun dalam kehidupan, termasuk harga dalam mengikut Tuhan. Seperti mengikut Tuhan itu berarti teladan Tuhan, yang berdoa, yang berpuasa, itu sedikit. Makanya Tuhan katakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak dapat menjadi muridku. Ini yang saya suka, dan ini yang saya terus akan lakukan. Di sela-sela perundungan saya dari kemarin dan kemarin lusa, saya sangat yakin apa yang saya dapatkan dalam pemahaman saya, dalam pemikiran saya, bahwa Tuhan gak akan bedakan upah orang-orang yang melayani Dia karena followersnya gitu ya. Oh, ini pengikutnya, followernya banyak, ini sedikit, ini di kota, ini di desa, ini di pedalaman, ini di hutan, ini di negara maju, negara berkembang gitu, negara yang miskin. Nggak gitu. Saya dibuat mengerti bahwa Tuhan hanya nilai daripada kesetiaan dan ketulusan hati. Karena Tuhan panggil itu berbeda-beda, dengan karakter yang berbeda-beda. Jadi sekalipun saya tadi kan katakan bahwa untuk kelompok murid ini nggak bakalan banyak. Dan logikanya yang ikut pelayan Tuhan seperti saya di TRC ini, seperti oknum hamba Tuhan yang saya sering bagikan videonya, nggak bakalan lebih banyak daripada oknum hamba Tuhan yang tadi saya katakan. Ada yang lembut, ada yang super sabar, ada yang melo gitu kan. Nggak akan lebih banyak, karena tadi karakter orang Kristen yang pengennya aman, yang nggak usah disuruh baca Alkitab lah, nggak usah didisiplinkan sampai harus berdoa pagi dan malam. Kan berdoa di hati atau cuma doa bentar juga kan nggak apa-apa. Nah, yang kayak gini kan jauh lebih banyak. Nah, tapi saya mau terima dan mengucap syukur untuk panggilan saya, karena segala sesuatu yang karena Tuhan membuat saya mengerti gitu ya, bahwa tetap setia dan tulus untuk menjalankan panggilan yang saya punya gitu. Karena saya juga dari dulu kan tidak menjadi bergairah luar biasa atau bersemangat ketika jumlahnya banyak. Dari dulu saya katakan kualitas itu lebih saya utamakan daripada kuantitas gitu. Nah, tapi sorry, saya harus bagikan ini sebagai peringatan supaya kalau mungkin ada yang di kelompok yang tengah ini bisa naik ke kelompok murid yang bisa memikul salib dan menjadi orang Kristen yang berkualitas murid. Terlebih yang suka membangkang, yang suka semau gua gitu kan, itu bisa naik, paling tidak kalau nggak bisa kualitas murid, itu naik ke tengah-tengah kelompok yang memang tetap setia, percaya Tuhan, dan melakukan hal-hal yang seturut dengan firman Tuhan. Tadi saya katakan bahwa saya dari dulu sahabat setia tahu, saya katakan pasti ada pemisahan. Di setiap sesi itu pasti ada pemisahan. Karena memang selamanya akan ada dua kelompok. Ada dua kelompok yang Tuhan akan
bedakan. Saya akan baca ayat firman Tuhan yang memang udah biasa kita dengarkan, ditambah dengan ayat firman baru. Nanti saya berikan judul tentang pemisahan. Nah, judul dari RSSP ini sendiri adalah 2 jalur pintu masuk surga. Lukas 13 ayat 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ayat 24, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Ayat 14, sekarang langsung ke Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kalau saya sangat yakin, tadi kan saya coba kategorikan orang Kristen, ada kelompok satu yang berkategori murid, yang tengah-tengah, yang biasa, kalau yang ketiga yang memang gak mau berubah, dinasihati tersinggung, itu kan kelompok yang ketiga gitu. Nah, tapi kalau disesuaikan dengan konteks firman Tuhan yang sedang saya baca ini, bahwa orang yang praktek kekristenan orang Kristen itu sendiri, itu adalah mereka yang maunya menjalani kehidupan yang tanpa pendisiplinan, maunya menjalankan kekristenan yang enak, yang gampang, yang mudah, dengar firman-Nya, yang susu, yang lembut, yang maunya ya didoakan, yang maunya terus disuapin, gak mau diajar untuk baca firman Tuhan sendiri juga, untuk berdoa pagi dan malam. Itu jauh dari bayangannya. Sekalipun orang ini udah dengerin, tapi memang gak mau berubah gitu. Ya pengennya ya kayak gitu aja, yang lembek-lembek aja, yang pelan-pelan gitu kan. Nah, tadi saya katakan, saya sih yakin kalau udah dalam kategori kelompok satu yang memang dia mau membayar harga, memikul salibnya dan mengikut Tuhan, saya cukup yakin siapapun orang ini pasti diselamatkan, karena dia berkategori murid. Dia mau menjalankan kehidupan yang digambarkan dengan pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Itu berarti caranya yang harus disiplinkan. Daging kita ini nggak mau didisiplinkan. Harus baca firman setiap hari, merenungkannya, memperkatakannya, menaklukkan diri kepada ketaatan apapun harganya, setia, konsisten gitu kan. Itu kan harganya. Menyangkal egonya kita gitu kan, itu nggak mudah. Itu bagian daripada salib, penderitaan badani, mungkin juga secara psikis gitu ya, hanya untuk menjadi pelaku firman dan untuk berkenan kepada Tuhan. Saya lanjutkan lagi di Matius 7 ayat dari ayat 13 saya baca. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Tadi kan saya katakan, kalau kategori kelas 1 ya tipe 1 lah ya, yang berkategori murid, saya sangat percaya siapapun dia akan bersama dengan Tuhan. Karena sebagaimana Tuhan memberikan diri kepada kategori murid, orang pengikutnya yang berkategori murid, ketika juga dia terangkat, dia memberikan dirinya disaksikan oleh para murid, nanti juga ketika Yesus datang, dia akan dilihat oleh para murid. Tapi kalau orang Kristen yang maunya enak, ya didoain sambil nangis-nangis mungkin, ditumpangin tangan, kemudian dikasih firman yang lunak, diperhatiin terus, jangan dinasihati, jangan ditegur, gitu kan. Itu berpotensi untuk masuk ke dalam kebinasaan. Gak mau dikoreksi, gak mau berubah,
tetap sakit hati gitu kan, tersinggung, nggak terimaan, ini akan masuk ke dalam kecenderungan, akan masuk ke dalam kebinasaan. Tadi sudah baca ayat 14-nya, karena sesaklah pintu dan sepilah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Siapa yang mendapatinya? Mereka yang sanggup memikul salib penderitaan. Entah kalau Tuhan izinkan sakit penyakit, masalah ekonomi, kehidupan lain, juga termasuk. Kan dikatakan situ memikul salib dan mengikut aku. Mengikut itu berarti Yesus gak ada lagi di bumi. Dia sudah terangkat di surga. Tetapi mengikut cara dan perilaku hidup Yesus selama di bumi yang kita bisa lihat daripada firman Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan, menjaga hidupnya, taat. Ya, pola hidupnya, dia makanannya adalah memberitakan, melakukan kehendak Bapa dalam pengajarannya, tapi dalam perilakunya, gitu kan. Berdoa subuh, sekalipun capek berdoa, itu adalah mengikut Tuhan. Kalau kita mengikuti, mau katakan mengikut Tuhan, bukan mengikut dia dalam arti fisik, tapi mengikuti teladan hidupnya. Nah, ini ayat baru yang saya mau tambahkan di dalam RSSP ini tentang ayat pemisahan, yang saya baru dapatkan untuk mendukung tentang kelompok tadi. Ada kelompok yang melalui jalan yang sempit dan pintu yang sesat. Lalu ada juga kelompok yang maunya, kelompok orang Kristen yang maunya jalan yang luas dan pintu yang lebar, yang maunya didoain, yang maunya cuma disuapin firman gitu ya, gak usah disuruh baca firman, gak usah disuruh harus berdoa, gak usah didisiplinkan gitu kan. Nah, ada ayat-ayat lain yang nanti yang saya katakan seperti menindaklanjuti kebenaran yang saya sudah baca yang pada bagian awal tadi. Matius 25 ayat 32. Di sini dikatakan, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan mereka seorang pada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Semua bangsa akan dipisahkan. Kalau di sini semua bangsa jangan diartikan non-Kristen juga ya. Karena kalau firman Tuhan sudah jelas mengatur orang-orang yang tidak percaya Yesus udah punya, Tuhan sudah punya keputusan sendiri dalam iman kita. Setiap orang yang nggak percaya Tuhan sebagai Yesus dan Juru Selamat, ya tidak akan sampai kepada kerajaan surga gitu kan. Nah, tetapi semua bangsa di sini yang saya pahami adalah ya orang-orang yang mengaku orang Kristen dari seluruh bangsa. Ya, saya ulangi bahwa jangan diartikan di sini semua bangsa yang non Kristen juga. Kalau orang nggak percaya Yesus, Tuhan sudah punya keputusan sendiri nanti. Ini maksudnya adalah orang-orang Kristen dari semua bangsa akan dikumpulkan. Yang saya mau tekankan adalah bahwa pemisahan itu terjadinya, diberlakukannya untuk orang Kristen. Jadi yang namanya kategori kambing dan domba itu adalah dari kelompok orang Kristen. Bukan, jangan sampai berpikir, oh yang kambing itu yang non-Kristen, yang domba itu ya Kristen lah semuanya. Enggak, Matius 7 ayat 21 enggak katakan seperti itu. Jadi kita harus betul-betul waspada bahwa nanti dari antara kita ini akan ada pemisahan. Dan sebetulnya kalau mau sadar juga, pertandingan iman kita ini itu terjadi setiap saat, akan ada pemisahan. Jadi makanya saya nggak heran dari saya melayani
dari 2015 pertengahan, ini bentar lagi awal Mei udah mau 6 tahun. Saya udah lihat itu kok. Kalau saya kan manusia gitu ya, jadi saya kurang pas rasanya kalau katakan bahwa dari saya melayani sampai sekarang saya udah lihat orang-orang yang uh, yang akan masuk ke dalam kebinasaan, lalu kemudian masuk dalam kehidupan. Kurang pas ya. Tapi saya akan gantikan pernyataan yang sejalan dengan itu, bahwa sejak saya melayani, saya udah saksikan kok ada dua kelompok orang Kristen. Yang pertama, orangnya mau setia, mau konsisten, mau tekun, mau taat, mau dinasehati, dididik, ditegur. Nah, dan itu jumlahnya lebih sedikit. Dan ada juga orang yang kita kan bisa saksikan itu. Kalau dari awal kalian, terutama yang di saudara yang dibikin internet, perhatikan, nanti lihat sendiri akan dipisahkan. Ini bentar lagi udah mau masuk juga 1 tahun ya bikin internet ini. Lihat sendiri, belum genap 1 tahun sudah mulai tersingkir orang-orang memang yang gak setia, gak konsisten, gak bisa memegang perkataan dan perilaku. Itu udah dipisahin. Jadi yang saya mau katakan adalah, yuk sadar, mari sadar, pemisahan itu terjadi setiap hari. Sembari kita menjalankan kekristenan, akan terjadi pemisahan. Dan itu berlangsung. Saya hitungnya dari 2015 lah, karena dari masa inilah saya sungguh-sungguh melayani gitu. Saya menyaksikan itu kok. Ya kalau saya sih berpendapat bahwa kelompok orang yang jalan sempit ini, dan jalan sempit dan pintu yang sesak ini, yang mau membayar harga untuk tetap setia, konsisten, tekun, didisiplinkan untuk baca firman, untuk berdoa, bahkan berpuasa. Itu sih pemahaman saya. Ya kalau yang jalan yang luas, jalan pintu yang sesak adalah mereka yang cenderung mau sendiri, gak sanggup untuk menaklukkan egonya, dinasehati gak mau, ditegur tersinggung, bahkan ada yang memiliki hati yang gak lurus, gak jujur, gak murni. Itu akan dipisahkan. Jadi yang saya mau katakan adalah, kita ini melewati 2 jalur pintu, mau pintu yang sesak atau pintu yang luas. Kita ini nanti akan dipisahkan, bukan antara Kristen dan non-Kristen. Sekali lagi saya katakan, kalau non-Kristen menurut iman kita, Tuhan punya perhitungan sendiri. Tapi kita yang Kristen, yang ngakunya ibadah setiap minggu, yang sekarang live streaming, yang katanya percaya Yesus, kita juga akan dipisahkan. Tadi saya katakan kalau untuk kategori Kristen kelompok 1, itu saya sangat percaya mereka akan masuk ke dalam kehidupan, karena mereka bayar harga untuk semuanya, mengikut Tuhan dan tetap setia, juga mau didisiplinkan, mau diajar gitu ya. Tapi yang kelompok 2 ini, yang tadi saya katakan kelompok tengah-tengah, ini berpotensi untuk, saya nggak katakan semua, tapi saya sangat yakin kecenderungan masuk ke dalam jalan kebinasaan. Karena apa? Dia, ya kalau yang membangkang sih udah jelas kambing ya, kelompok kambing. Kalau nanti baca perikop lengkapnya, Tuhan kemudian katakan pada domba yang sebelah kanannya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu kemudian para kambing masuk ke dalam neraka. Nah, jadi yang saya mau katakan adalah, sadari dan perhatikan kekristenan setiap kita. Saya ini sekarang sedang menjalani kekristenan lewat pintu yang sesak atau pintu yang lebar, gak sih?
jalan yang luas atau jalan yang sempit. Lihat praktek hidupmu. Karena nanti akhirnya satu jalur menuju kehidupan, satu jalur akan masuk ke dalam kebinasaan. Siapa yang mau menuju kebinasaan, mereka nanti akan dipisahkan. Yang berperilaku kambing, berperilaku domba. Domba itu adalah hewan, kategori hewan yang manut dengan gembalanya, yang mau turut dan dengar-dengaran. Kalau kambing itu suka berontak. Ayat 33 dikatakan Matius 26, ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing sebelah kiri. Yang seterusnya dikatakan yang domba akan masuk ke dalam kerajaan Bapa yang sudah disediakan, kerajaan perjamuan, kerajaan Allah yang sudah disediakan Bapa, sementara yang kambing itu akan masuk ke dalam neraka. Nah, lalu tadi setelah sadar bahwa kita ini menjalani kekristenan ada dua jalur, kemudian sadari bahwa pemisahan itu pasti akan terjadi di antara kita. Dan saya mau kasih tahu, di dalam setiap komunitas, saya dengarkan ini juga pernyataan ada salah seorang hamba Tuhan yang sudah dikenal banyak orang juga sekarang. Bahkan untuk jemaatnya dikatakan, di tempat ini pasti akan ada yang diselamatkan, tapi ada juga yang nanti akan masuk neraka. Di dalam setiap komunitas, termasuk di TRC, yang sekarang ada, dua kelompok ini saya yakin ada. Ada kelompok domba, ada kelompok kambing. Kelompok kambing yang cenderung semau gua gitu ya, gak mau didisiplinkan, gak mau memikul penderitaan dalam mengikut Tuhan, gak mau menghancurkan kedagingannya untuk mengikut Tuhan. Ya, yang penting percaya Yesus, yang penting ibadah live streaming, kalau kayak sekarang gitu ya, selesai, enough gitu. Hati-hati bahwa akan ada pemisahan nanti. Saya ada ayat firman Tuhan lain di Lukas 17, 34-36. Ini juga mendukung apa yang saya dapatkan, bahwa di dalam setiap komunitas itu ada dua kelompok ini. Ayat pendukungnya adalah di Lukas 17 ayat 34. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa, yang lain kok ditinggal. Berarti ini memang ayat tentang pengangkatan yang saya percaya. Tapi ini juga memberikan pengertian bahwa dalam setiap komunitas, bahkan dalam lingkungan kecil seperti di rumah, itu bukan saya katakan kayak rumah kita ya, misalnya Bu Anti rumah saya pasti ada ditinggal anak saya atau suami saya, bukan itu maksudnya. Tapi yang di sini lebih menekankan bahwa komunitas, sekali lagi saya tekankan, bukan harfiah gitu ya. Ini seperti istilah orang teologi ya, figuratif lah. Jadi di dalam setiap komunitas, entah itu kelompok kecil, kelompok kawanan yang kecil, komunitas yang kecil, pelayanan yang kecil, sedang, besar, itu pasti ada kelompok kambing dan juga kelompok domba. Di sini dikatakan, yang satu dibawa, yang lain kok ditinggal. Memang akan ada yang ditinggal. Itu berarti bahwa, saya baca dulu, yang satu dibawa, yang lain akan ditinggal. Jadi pertanyaan kita, kok ada yang ditinggal? Berarti ini meneguhkan ayat-ayat tadi yang saya katakan bahwa ada kelompok kambing, ada kelompok domba, ada kelompok orang yang maunya menjalankan Kristen seenaknya sendiri, ada yang mau memikul salib menyangkal diri. Ayat 36, ada dua orang perempuan yang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggal. Ayat 36, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggal. Kalau ada pengulangan yang seperti ini, kita sudah belajar, itu berarti peneguhan dari sebuah kebenaran.
Tadi saya katakan, jadi saya mau ingatkan, bila mungkin ada di antara kita yang masih bisa membuka hati dan pikiran untuk masuk dalam kelompok murid, yang mau didisiplinkan, diajar untuk yuk baca Alkitab, berdoa, miliki waktu untuk berpuasa, miliki hati yang mau diajar, bersegeralah. Peringatan hari ini bahwa ada 2 pintu dalam mencapai surga. Dan ada 2 kategori orang. Dan nanti diteguhkan dengan ayat firman Tuhan yang baru ini. Kelompok ini akan ada. Kelompok murid dan yang setara dengan kelompok domba dan yang kambing pembangkang. Masuklah ke dalam kelompok pemuritan. Milikilah hati yang mau diajar. Jangan sampai nanti kaget. Sementara hari ini firman sudah diketahui bahwa nanti akan ada pemisahan. Nanti akan ada pemisahan. Orang yang mau semau gua dan juga yang mau memiliki kerendahan hati untuk dituntun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau ada yang tadi kan saya katakan memang ada hati orang yang gak bersedia berubah, ogah untuk berubah. Tapi tugas saya untuk kasih tahu, kalau memang masih mungkin untuk berubah, sadari peringatan hari ini. Jangan sampai ada di antara kita. Ya memang tadi kan saya katakan pasti ada gitu. Tapi jangan kiranya diri kita yang masuk ke dalam kelompok kambing itu. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, kata Yesus. Dan juga Filipi 2:12 berkata, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ini adalah bagian daripada salib yang harus dipikul. Ini adalah bagian harga pintu sesak dan jalan yang sempit. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi berjuanglah Allah seperti ini. Ini rambu-rambu yang kita harus lakukan dalam pertandingan iman kita. Sadari sadari bahwa di dalam setiap komunitas itu pasti ada 2 kelompok ini, kambing dan domba. Sadari ada orang yang mau membayar harga lewat pintu yang sesak dan jalan yang sempit untuk kehidupan, tapi ada kok di antara kita. Tapi nggak ditentukan orangnya. Siapakah mereka yang kambing? Ya hanya kita sendiri yang tentukan. Bukan saya, bukan nanti Tuhan menetapkan. Tapi yang menentukan sekarang mau jadi kambing atau domba kita sendiri. Iya kan? Nanti Tuhan akan tetapkan siapa yang kambing atau domba. Tapi untuk menentukan mau jadi kelompok kambing atau domba, kita sendiri. Karena itu milikilah perilaku yang seperti domba yang menurut. Tadi kan saya katakan, dari cara kita menjalankan kekristenan, mestinya kita bisa introspeksi. Saya ini orang Kristen yang mau sendiri, atau saya merendahkan hati untuk dituntun. Itu kelihatan. Dan nanti Tuhan akan pisahkan. Tuhan akan pisahkan. Karena itu waspada. Tadi saya katakan, kalau bahasa saya sih, karena saya manusia, saya nggak katakan bahwa ada orang di antara kita yang menuju kebinasaan pada kehidupan gitu ya. Kalaupun kebenaran mengatakan seperti itu, tetapi saya mau katakan prakteknya yang mudah kita lihat adalah dari tadi yang saya katakan, di antara kita pasti ada yang setia, ada yang nggak setia, ada yang mau konsisten, ada yang enggak, ada yang memiliki kerendahan hati, ada yang enggak, ada yang mau dinasehati, ada yang enggak, ada yang mau ditegur, ada yang enggak, ada yang memiliki hati yang kalau ditegur, dinasehati dengan keras, tetap bisa mengampuni dan menerima dengan baik. Ada yang tersinggung, ada yang sakit hati. Nah, orang-orang seperti ini itu berbahaya. Nah, kiranya apa yang saya bagikan pada sharing kali ini diperhatikan, selalu diingat setiap hari untuk menjadi peringatan.
Jangan ingatnya nanti ketika mau mati, tapi sekarang. Karena mati juga tak jarang mendadak, nggak mesti sakit dulu. Jadi hiduplah hari ini, setiap hari. Saya terus mengupgrade kesadaran ini setiap hari, supaya setiap hari saya tutup dengan pertobatan. Karena memang kita menjalankan kehidupan yang kudus oleh ketaatan total terhadap segala perintah Allah. Ini menjadi standar kita dalam menjalankan kekristenan. Tapi dalam perjalanannya kan prakteknya kita nggak sempurna sama seperti Yesus. Ada kalanya kita terpaksa jatuh, terpeleset oleh hati kita mungkin, pikiran kita, perkataan kita, bahkan perbuatan kita. Segera minta pertobatan setiap hari. Minta penyucian setiap kali berdoa. Makanya orang Kristen harus berdoa. Ingat 1 Yohanes 1 ayat 9. Sebab kalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini saya pegang. Karena kalau mungkin saya salah ucap, hati saya menyimpang dari kebenaran, pikiran saya, bahkan perbuatan saya segera datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan hati yang hancur. Saya bertobat, Tuhan, saya bertobat dan saya evaluasi lagi di hari-hari yang akan datang. Karena kita manusia, ada kalanya memang kita nggak, ada kalanya memang kita udah berusaha tapi toh jatuh gitu ya. Entah itu tadi saya katakan hati, tiba-tiba kita tidak bisa menguasai hati, pikiran, perkataan, anggota tubuh kita. Tapi kan itu bukan sesuatu yang sengaja niat kita lakukan gitu. Nah, hiduplah setiap hari dengan penuh kesadaran ini, supaya tetap menjaga dan menata perilaku, dan juga jangan lupa minta penyucian setiap hari. Jadikan ini peringatan, dan jangan menjadi orang Kristen yang bodoh, yang tahu kebenaran, tapi tidak memiliki respons yang serius. Ini menyangkut keselamatan kita. Sadar atau tidak, saya katakan tadi, kita pun sudah, kalau saudara di internet udah lihat kan, sudah mulai ada yang, oh ini tadinya kan baca firman, udah nggak lagi. Tadi kan saya katakan, saya nggak bilang, oh ini nggak baca firman lagi, terus masuk kebinasaan. Kan saya manusia, nggak pantas ngomong kayak gitu. Tapi saya kasih tahu, ada yang kategori domba itu kan, ya setia, konsisten, tekun, bertekun dalam pembacaan firman, mau taat, mau ditegur, mau dibentuk gitu ya. Nah kalau yang jalan yang lebar itu kan cenderung yang semaunya sendiri, dan terlihat dari praktek hidupnya semau gua, nggak mau didisiplinkan, nggak setia, nggak konsisten, ya terserah saya gitu kan. Nah pilihlah jalan kehidupan, sekalipun pada prakteknya tidak mudah, jalannya sesak dan pintunya sesak dan jalannya sempit. Dan sadari hari demi hari kita akan diproses dan akan terpisah mereka yang tidak mau mengikuti pendisiplinan. Dan pada akhirnya Tuhan sendirilah yang akan memisahkan siapa kambing dan siapa domba. Saya jadikan peringatan ini dalam kehidupan saya. Kiranya setiap orang yang mendengarkannya memperhatikannya juga. Sekalipun tadi saya katakan respons setiap kita itu beda-beda. Ada juga yang menganggap ini angin lalu. Tapi ada juga, kenapa saya berbagi sharing terus bersemangat? Karena saya yakinnya akan ada orang juga yang punya hati dan pikiran yang sama dengan diri saya. Itu ya. Ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.